Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang iman kepada Allah serta memahami sifat-sifat Allah. Materi kali ini adalah untuk kelas 3 SD pada semester 1. Sebelumnya, tujuan pembelajaran ini adalah agar siswa memahami sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada Allah sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama, yaitu al-iman tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa 'amalun bil arkan, yaitu membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, kemudian mengamalkan dengan perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai beberapa sifat yang harus diketahui oleh umat Islam. Di antaranya adalah sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, yang ketiga adalah sifat jaiz. Kali ini yang kita bahas adalah sifat wajib Allah, yaitu sifat-sifat yang harus dimiliki Allah, sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Aqidatul Awam dijelaskan bahwa sifat wajib Allah itu ada 20, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Fallahu maula 20, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli say sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Yaitu satu, wujud Allah itu ada, qidam Allah itu dahulu, baqa Allah itu kekal, mukhalafatul hawadisi Allah itu berbeda dengan makhluk, qiyamu binafsihi Allah berdiri sendiri, wahdaniyah Allah esa, qudrah Allah kuasa, iradah Allah berkehendak, ilmun Allah mengetahui, hayan Allah hidup, sama Allah mendengar, basar Allah melihat, kalam Allah berfirman, qadiran Allah zat yang kuasa, muridan Allah zat yang menentukan, aliman Allah zat yang mengetahui, hayan Allah zat yang hidup, sami'an Allah zat yang mendengarkan, basiran Allah zat yang melihat, mutakalliman Allah zat yang berfirman. Selanjutnya, bagaimana cara menunjukkan bahwa Allah itu ada? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dibuktikan dengan adanya alam semesta ini. Adanya alam semesta ini karena ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Dan juga umat Islam harus mengamati, harus memikirkan segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin gunung, langit itu diciptakan oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya dengan apa? Dengan menunjukkan dalil di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup umat muslim sedunia. Maka dari itu seorang muslim harus mencerminkan, harus mempunyai sikap yang mencerminkan bahwa dia iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dan apa? Satu, dengan melakukan perintahnya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, dengan meneladani sifat-sifat Allah, menampilkan dalam perilaku, baik secara ucapan, secara sikap atau tindakan. Contoh yang berupa ucapan, membaca syahadat, membaca tasbih, membaca tahmid dan takbir. Kemudian yang bentuk sikap, umat Islam yakin di dalam hati dan tidak ragu bahwa Allah itu ada. Kemudian meyakini bahwa hidup yang indah ini akan diakhiri dengan kematian. Rendah hati, tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari bahwa dia itu lemah, dia itu bodoh. Kemudian yang dalam bentuk tindakan adalah memuji keagungan, kesucian, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak amal ibadah, berbuat baik, selalu berdoa, selalu berusaha,
selalu belajar. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam hari ini. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.